Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainal Habin, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 kelas IATB. Pada kesempatan kali ini dalam rangka untuk memenuhi mata kuliah tafsir tematik hukum dan ekonomi, pada bahasan ini saya pribadi mengajukan sebuah judul, yakni membaca fenomena kemiskinan di Indonesia gitu saat ini dalam sorotan surah At-Takatsur. Jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba ingin membaca problem yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya perihal kemiskinan, dengan merujuk kepada surah Al-Quran, yaitu surah At-Takatsur. Nah, kemudian timbul pertanyaan, mengapa pada kesempatan ini saya memilih surah At-Takatsur sebagai sumber primernya untuk membedah problem ini? Ya, karena kandungan surah At-Takatsur itu secara eksplisit atau secara tersurat itu sangat menyindir atau sangat memberikan kritik tajam kepada elit sosial yang ada di Indonesia, yaitu pemerintahan, yang dalam kutip dari segi kinerja atau pemerintahannya kurang memerhatikan kelompok-kelompok atau warga di Indonesia yang kelas bawah atau kaum mustadafin gitu. Nah, jadi hal ini jadi dengan logika ini saya kira cukup relevan bagaimana problem kemiskinan di Indonesia kemudian dibaca dengan surah At-Takatsur sebagai kritik tajam terhadap elit sosial yang dari segi kinerja kurang memerhatikan kaum mustadafun atau warga Indonesia yang dari kelas bawah. Problem bahasan. Tingkat kemiskinan adalah salah satu indikator utama kemajuan sosial ekonomi sebuah negara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap negara itu pasti memiliki problem tertentu, baik entah itu bersifat internal ataupun bersifat eksternal gitu ya. Nah, adapun di antara problem tersebut yang paling begitu signifikan yaitu problem kemiskinan. Karena problem kemiskinan itu akan berdampak sedemikian rupa kepada aspek-aspek lainnya, terutama kepada aspek kehidupan warga yang berada di negara itu sendiri gitu. Nah, kemudian Indonesia saat ini telah menghadapi sejumlah tantangan kritis yang bersifat multidimensional. Artinya tantangan kritis saat ini yang dihadapi oleh Indonesia itu berada di berbagai macam penjuru atau arah, yaitu meliputi aspek ekonomi, politik ataupun sosial. Nah, kemudian kompleksitas tantangan ini bermulanya pada interaksi antara kebijakan publik, struktur kekuasaan, serta dinamika global yang berimplikasi langsung terhadap pembangunan nasional. Nah, di sini juga ada data kemiskinan ya teman-teman, dari 2022 sampai 2025 ini merupakan sangat-sangat miris ya, karena dari 2022 sampai 2025 kemarin itu angka kemiskinan di negara kita itu sangat begitu miris lah, tidak ada penurunan dan tidak ada peningkatan, tetap stabil aja, kholidina fiha gitu. Nah ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran kepada pihak yang berwenang, itu pemerintahan Indonesia. Jadi bagaimana memikirkan aspek ini agar tidak begitu mengakar begitu kuat gitu. Nah, kemudian dampak kemiskinan bagi Indonesia. Nah, sebenarnya dampak kemiskinan yang ada di Indonesia itu beragam dampaknya gitu ya. Dan antara ragam dampak tersebut yang paling krusial, yang paling penting, yaitu dampak sosial, dampak kemiskinan bagi Indonesia kepada aspek sosialnya, itu warga itu sendiri gitu. Nah, kemudian yaitu kemiskinan karena kemiskinan membawa risiko kemunduran kualitas hidup, akses pangan, kesehatan, dan pendidikan yang lebih buruk. Kemudian anak-anak juga dalam keluarga miskin cenderung lebih sering mengalami
stunting atau putus sekolah dan menurun produktivitasnya ke depan. Jadi anak-anak yang mohon maaf lahir dari keluarga yang kaum kelas bawah itu sangat rentan akan masa kejayaannya di masa depan, terutama dari aspek pendidikan ya. Itu yang lebih berpengaruh karena banyak sekali fenomena-fenomena yang kita temukan dalam realitas saat ini. Terkadang ada orang yang mohon maaf tidak bisa menamatkan sekolahnya karena faktor ekonomi itu sangat miris sekali. Ini sebagai PR besar pemerintah bagaimana merespon ini gitu. Tidak hanya MBG. Kemudian kemiskinan juga dapat memperkuat ketidaksetaraan antar generasi. Jika orang tua miskin, peluang anak naik kelas sosial menjadi terbatas. Di sini juga ada keberjarakan ya antara si miskin dan si kaya atau apa namanya kalau teori Karl Marx itu. Nah itulah. Jadi kadangkala dengan faktor kemiskinan ini si kaya itu bisa dengan mudahnya memperbudak bagi yang miskin, karena bagi yang miskin itu ya butuh juga gitu, butuh uang untuk mengakses kehidupannya dalam kesehariannya, entah itu biaya keluarganya dan lain sebagainya. Nah, kemudian melihat drastisnya angka kemiskinan di Indonesia, muncul pertanyaan mendasar gitu. Nah, dari problem tersebut ada pertanyaan yang mendasar yang saya ajukan, itu bagaimana peran pemerintah atas hal tersebut, yaitu kemiskinan. Kemudian apakah di benak mereka, di benak para pejabat itu ya terdapat perasaan peduli, ukhuwah gitu, ukhuwah al-islamiyah atas nasib kelompok kelas bawah yang di luaran sana yang sedikit tersiksa ya akan naiknya faktor-faktor ekonomi yang lainnya gitu. Atau hanya atau jangan-jangan para pejabat itu hanya berpesta dengan gajinya. Jadi gitu begitu. Jadi ya udah makan gaji secara mentah gitu, sedangkan pola kerjanya kurang begitu penting untuk rakyat, nggak ada dampaknya gitu. Nah padahal hadirnya surat takasur ya siogianya ini menjadi acuan bagi para pemerintah bahwa atau menjadi refleksi bahwa kelak mereka itu akan dipertanggungjawabkan gitu. Entah itu seputar gajinya ataupun yang lainnya, misalkan alhaakumut takatsur, sungguh telah melalaikanmu wahai para pemerintah at-takasur dengan bermegah-megahan dengan gajimu tanpa melirik masyarakat di luaran sana yang sedang kemiskinan gitu ya, hatta zultumul makobir, sampai perilaku Anda itu ketika bermegah-megahan itu senantiasa Anda rawat sampai hatta zultumul makobir, sampai Anda masuk ke liang kubur gitu. Nah, kemudian sampai terusnya kalau Allah Ta'ala menilai la tarawna summa la tarawna aina summa la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Para pejabat, para pemerintah yang kinerjanya kurang, mengabaikan kaum miskin di luar sana, ingat kamu ini akan ditanyakan, akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti gitu. Nah ini merupakan menjadi PR besar dan hal ini sangat penting sekali untuk ditelisik memakai surat at-takasur. Profil kisah surat at-takasur. Nah, pada kali ini saya pribadi akan mencoba memaparkan hiruk pikuk di dalam kandungan surat at-takasur ya teman-teman. Yang pertama itu surat at-takasur dari segi penempatan atau pengkategorian, dia termasuk surah yang turun di Mekah ya. Walaupun ada suatu pendapat yang mengindikasikan atau yang menempatkannya bahwa ia turun di Madinah gitu. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa at-takasur itu berada di Mekah ya. Surah ini terdiri dari 8 ayat, 28 kata dan 120 huruf. Kemudian di dalam Al-Quran tidak ada surah lain yang diawali dan diakhiri dengan huruf sebagaimana surah ini dimulai dengan ditutup dengannya. Jadi di dalam Al-Quran nggak ada surah yang hampir serupa dengan at-takasur ya. Karena surah at-takasur dari ayat 1 sampai terakhir itu berisi kritik tajam ya kepada oposisi kenabian, yaitu kaum Quraisy yang secara hobi itu mereka gemar mengumpulkan kekayaan, sehingga dengan kumpulnya kekayaan tersebut mereka lalai akan ajakan Nabi Muhammad untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian surah ini juga tidak memiliki ayat yang nasikh atau yang mansukh. Nah, kemudian dari segi tartib nuzul, urutan turunnya Al-Quran, surah ini berada di umumnya gitu, umumnya ada di urutan ke-16 setelah surah Al-Kautsar gitu. Nah, itu ada, namun ada juga yang menempatkan bahwa surah ini turun pada urutan ke-13 itu, yaitu menurut Al-Jabiri ya. Kemudian ada juga tokoh yang berpendapat bahwa surah ini turun pada urutan ke-8 dari segi tartib nuzulnya. Nah, kemudian dari segi urutan mushaf kanon, yaitu tartib mushafi yang Quran, yang urutan Quran yang kita pegang saat ini, surah At-Takasur berada di urutan ke 102 ya. Kemudian tema utama surah ini berpusat pada penjelasan mengenai disfungsi psikologis atau ada problem kejiwaan ya teman-teman, yang menyebabkan orang-orang kafir itu menjauhkan perangkat pengetahuan mereka dari memikirkan hari pembalasan. Nah, kemudian sifat ini pula yang membuat mereka abai terhadap azab yang kekal di neraka jahim bagi para pelaku dosa, serta kenikmatan abadi di dalam surga yang penuh kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi intisarinya surah ini menjelaskan dengan problem kejiwaan atau problem psikologis kejiwaan kaum Quraisy atau kaum kafir yang membangkang dari kenabian Muhammad, yang senantiasa gemar akan mengumpulkan harta, sehingga alam pikir mereka terkunci untuk mengingat apa yang akan terjadi di hari pembalasan nanti, sebagaimana yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Maka disinilah intisari pesan dari surat At-Takasur begitu. Nah, kemudian peringatan keras dalam surah ini pada awal atau hitop pada surat At-Takasur ini hakikatnya merujuk kepada orang-orang kafir ya teman-teman. Nah, tetapi pada saat yang sama gitu, surah ini juga hitopnya bisa merujuk kepada orang-orang mukmin yang berpotensi melakukan tindakan serupa meskipun mereka berada di dalam lingkaran iman dan Islam. Nah, atas dasar itu kita kerap menjumpai banyak orang mukmin dari kalangan muslimin yang terlalaikan oleh kompetensi menimbun kesenangan duniawi sehingga melupakan mayoritas kewajiban mereka terhadap Tuhannya. Jadi begini, singkatnya khitab atau sasaran dalam surat ini itu merujuk kepada orang-orang kafir. Itu secara peristiwanya gitu, atau ya sababun nuzulnya begitu, atau ya sababun nuzulnya gitu. Nah, tetapi di saat yang lain kandungan surat At-Takasur ini bisa berlaku juga kepada orang-orang yang mukmin atau orang-orang Islam yang memiliki karakter yang serupa, yaitu yang serupa tuh yang memiliki karakter yang gemar akan menimbun harta kekayaan, sehingga mereka lalai akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah, untuk melihat orang-orang miskin dengan kemudian membagikan hartanya kepada mereka gitu dan lain sebagainya begitu. Historisitas surah atau yang dikenal dengan lazim sababun nuzul gitu ya. Nah, ada sekitar 3 sababun nuzul terkait sejarah turunnya surah ini. Yang pertama itu bahwa surah ini turun berkenaan dengan perseteruan antara dua bani dari suku Quraisy, yaitu Bani Abdul Manaf dan Bani Saham. Yang kedua yang saling mengunggulkan satu sama lainnya. Alhasil Bani Abdul Manaf yang menang gitu ya. Dan kemudian Bani Saham tidak mau kalah ya, begitulah. Jadi intinya ada perseteruan yang saling mengunggulkan satu sama lain dari kedua bani ini, entah itu Bani Saham atau Bani Abdul Manaf gitu. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa surah ini turun berkenaan dengan kaum Ansor yang saling menyombongkan diri dengan jumlah anggota mereka yang masih hidup dan yang sudah mati. Namun para sarjana Islam merespon pendapat ini tidak sahih, karena hakikatnya kaum Ansor dan kaum Yahudi berada di Madinah, sementara tidak ada satupun bagian dari surah ini yang turun di Madinah. Ya, kemudian pendapat yang ketiga ada juga yang mengatakan bahwa surah ini turun berkenaan dengan keraguannya Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi singkatnya Ali bin Abi Thalib
pada suatu waktu pernah merasakan ragu akan hari eskatologis atau azab kubur. Kemudian setelah turunnya surah ini, Ali bin Abi Thalib pun tidak merasa ragu lagi. Nah, kemudian dari 3 sababun nuzul ini atau historisitas surah, ketiga pendapat ini yang paling relevan menurut saya pribadi yaitu pendapat yang pertama. Karena pendapat yang pertama itu sejalan dengan at-tawaquf ma'al mantiq syak. Jadi sejalan dengan konteks atau syak surahnya dan juga sejalan dengan geografi surahnya. Yaitu surah ini lebih cocok dikategorikan di era Makkah dibandingkan era Madaniyah. Nah, di sini ada 2 tabel perbandingan ya. Ada dimensi teologis surah At-Takasur dan dimensi sosiologis. Sedangkan dimensi sosiologis itu merujuk kepada tadi objek materialnya, kemiskinan di Indonesia. Nah, dimensi teologis surah At-Takasur ada 3 dimensi. Yang pertama itu gaya hidup At-Takasur. Jadi gaya hidup At-Takasur merupakan obsesi menumpuk aset material korporasi besar dan kemewahan panah demi prestise kelompok. Ya, yang kedua melalaikan hakikat harta, menganggap harta mutlak milik sendiri seperti hadis hartaku hartaku. Jadi harta itu segala-galanya gitu. Kemudian 3 pertanggungjawaban An-Naim, sumpah Allah bahwa setiap kenikmatan dunia akan diinterogasi dan diminta hisabnya. Jadi setiap harta yang kita punya itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hari final nanti atau di hari kiamat nanti. Kemudian dimensi sosiologis yang merujuk kepada peristiwa kemiskinan di Indonesia ada 3 dimensi juga. Yang pertama itu ketimpangan struktural, menumpuknya kekayaan pada segelintir elit yang memperlebar jurang kemisah antara si kaya dan si miskin. Kemudian yang kedua disfungsi filantropi, yakni kurangnya kesadaran untuk mendistribusikan kekayaan melalui zakat, infak sedekah maupun investasi sosial yang memberdayakan. Kemudian keadilan sosial, setiap kapital dan fasilitas ekonomi yang dinikmati harus berimplikasi pada kesejahteraan publik demi mengentaskan kemiskinan. Kesimpulan dari yang tadi sudah dibahas ialah surah At-Takasur memberikan pembelajaran etis atau etika berekonomi yang sangat penting bagi tantangan zaman, khususnya bagi pemerintah yang ada di Indonesia. Krisis kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia tidak akan selesai hanya dengan formula matematika ekonomi, melainkan harus menyentuh agar psikologis manusianya. Nah, watak memburu kekayaan secara berlebihan atau at-takatsur yang dikecam Al-Quran adalah pemicu lahirnya ketidakadilan sosial. Sebaliknya, transformasi harta menjadi amal saleh melalui instrumen sedekah produktif dan kebijakan yang pro keadilan adalah kunci spiritual sekaligus solusi empiris untuk mengurai benang kusut kemiskinan di dunia, khususnya di Indonesia ini gitu ya, sekaligus menyelamatkan manusia dari kebinasaan di akhirat nanti.